Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Coba kita bayangkan, apabila kapal pesiar dengan ribuan orang di dalamnya terjebak di tengah ganasnya badai di lautan. Pastinya akan sangat menegangkan, bukan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang beberapa kapal pesiar yang terjebak dalam ganasnya badai di lautan. Akankah mereka selamat? Mari kita simak ulasan berikut ini. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sang Pelaut untuk like, komen, subscribe, dan dukung kami untuk terus berkarya. Terima kasih. Anthem of the Seas. Pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016, Royal Caribbean Anthem of the Seas terperangkap di dalam badai musim dingin di wilayah Samudra Atlantik Timur Laut Amerika Serikat. Kapal pesiar terbesar ketiga di dunia yang direncanakan untuk melakukan pelayaran wisata 7 hari mengunjungi wilayah Florida dan Bahamas ini sedang dalam pelayarannya dari New Jersey menuju ke Port Canaveral, Florida, ketika terjebak di dalam badai dahsyat dengan kecepatan angin hingga 185 km per jam dan tinggi gelombang yang mencapai 11,5 meter. Dalam rilis resminya, Royal Caribbean menyatakan bahwa Anthem of the Seas telah terperangkap di dalam badai yang memiliki kecepatan angin dan tinggi gelombang di luar perkiraan cuaca yang mereka terima sebelumnya. Badai yang berlangsung beberapa jam ini telah mengakibatkan kerusakan pada beberapa area publik dan kamar penumpang di dalam kapal. Namun, tidak menimbulkan kerusakan pada sistem utama navigasi kapal. Dilaporkan pula bahwa semua penumpang yang berjumlah 4.529 orang dan 1.616 kru kapal dinyatakan baik-baik saja, meskipun sebelumnya diberitakan 4 orang terluka akibat kejadian tersebut. Viking Sky. Peristiwa terjebaknya Viking Sky dalam sebuah topan bom pada tanggal 23 hingga 24 Maret 2019 adalah sebuah mimpi buruk bagi 1.373 penumpang dan kru di dalamnya. Kapal yang mengalami mati mesin ketika sedang mencoba melalui sebuah topan bom yang memiliki kecepatan angin mencapai 70 km per jam dan tinggi gelombang yang mencapai 15 meter ini terombang-ambing selama kurang lebih 20 jam di wilayah pantai barat Norwegia. Viking Sky meninggalkan Tromsø, sebuah kota di Norwegia Utara, pada tanggal 21 Maret 2019 dan sedang melakukan pelayarannya menuju Stavanger ketika melakukan panggilan Mayday pada pukul 2 siang di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat setelah mengalami mati mesin di tengah cuaca ekstrim yang terjadi pada saat itu. Kejadian mencekam yang berlangsung selama kurang lebih 20 jam ini telah menimbulkan kepanikan di dalam kapal dan mengakibatkan banyak kerusakan pada bagian interior kapal. 479 penumpang berhasil dievakuasi dengan cara dramatis menggunakan helikopter menuju pulau terdekat di tengah hembusan angin yang sangat kencang. Hingga keesokan harinya, ketika badai telah mereda, awak kapal Viking Sky berhasil menghidupkan satu mesin kapal setelah sempat melepas jangkar 2 km dari daratan. Akhirnya, dengan bantuan 2 tugboat, Viking Sky berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Molde untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut bagi para penumpang yang terluka. 20 orang dilaporkan mengalami luka-luka. 1 di antaranya dalam keadaan kritis dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Pacific Sun. Kapal pesiar Australia P&O Pacific Sun terjebak dalam badai besar di wilayah Laut Utara Selandia Baru yang berjarak kurang lebih 600 km dari daratan. Kapal yang mengangkut 1.732 penumpang dan 671 kru kapal ini sedang dalam perjalanan pulang menuju Auckland yang menjadi home portnya setelah
melakukan perjalanan wisata selama 8 hari di wilayah Kepulauan Vanuatu. Badai yang juga menyapu wilayah selatan Kepulauan New Zealand ini memiliki kecepatan angin sekitar 93 km per jam dengan tinggi gelombang mencapai 8 meter. Dalam keterangan resminya, PNO menyatakan bahwa Pacific Sun telah terjebak di dalam badai yang tidak diduga sebelumnya. Badai yang menyebabkan kapal terombang-ambing sangat keras ini terjadi sekitar pukul 8 malam pada tanggal 30 Juli 2008. Peristiwa ini telah menimbulkan kepanikan para penumpang dan kerusakan pada bagian dalam kapal. 42 orang dilaporkan luka-luka atas kejadian ini. Otoritas setempat melakukan pengawasan dan pengawalan udara selama peristiwa ini terjadi hingga badai mulai mereda dan Pacific Sun pun bisa melanjutkan perjalanannya menuju Auckland dengan selamat, meskipun terlambat 24 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Norwegian Breakaway. Badai topan Bom Grayson yang melanda wilayah pantai timur Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2016 hingga 4 Januari 2017 telah membuat Norwegian Breakaway berjibaku dengan ganasnya lautan Atlantik dalam pelayarannya menuju New York setelah melakukan perjalanan wisata tahun baru di Kepulauan Karibia dan Florida. Kapal berbobot 145.000 gross ton yang membawa 4.000 penumpang pada saat itu harus berlayar menembus badai yang memiliki suhu ekstrim mencapai minus 85 derajat Celcius dengan kecepatan angin hingga 97 km per jam dan gelombang laut setinggi 8 meter. Badai yang mencapai puncaknya pada tanggal 3 hingga 4 Januari 2017 ini telah menyebabkan kebocoran di dalam kapal sehingga membuat beberapa lokasi di kapal ini terendam air. Hal ini telah membuat banyak penumpang marah karena menganggap Norwegian Breakaway berlayar menuju badai yang telah diperkirakan sebelumnya dengan tidak memperhatikan peringatan dari National Weather Service Amerika Serikat akan adanya badai besar di wilayah rute pelayarannya. Meskipun demikian, Norwegian Breakaway mampu mencapai New York pada tanggal 5 Januari dengan selamat tanpa kerusakan berarti, walaupun terlambat 1 hari dari yang dijadwalkan. Tidak dilaporkan adanya penumpang atau kru yang terluka atas kejadian ini. Akan tetapi, beberapa penumpang yang merasa dirugikan membuat tuntutan resmi kepada perusahaan kapal pesiar ini. Saleria 2. Pada bulan Desember 2010, kapal pesiar penjelajah Saleria 2 terjebak dalam badai dahsyat di Selat Drake dalam perjalanannya menuju Antartika. Kapal dengan 160 orang di dalamnya ini dihantam oleh badai yang memiliki kecepatan angin hingga 88 km per jam dengan tinggi gelombang mencapai 10 meter yang telah menerjang hingga area ruang kemudi kapal, memecahkan kaca jendela berakibat pada masuknya air laut di ruang kemudi. Hal ini telah merusak sistem kelistrikan Saleria 2, menyebabkan matinya radar, sistem komunikasi, dan salah satu mesin kapal. Dalam keadaan terombang-ambing, Saleria 2 melepaskan tanda bahaya dan mendapatkan pertolongan dari kapal pesiar penjelajah National Geographic yang sedang berada di jalur pelayaran yang sama dengannya. Kru National Geographic memberikan bantuan dengan cara mengirimkan perangkat komunikasi elektronik berupa telepon satelit global dengan menggunakan tali dan menembakkannya ke arah Saleria 2 di tengah ganasnya gelombang lautan Antartika. Dengan tali itu juga, National Geographic membantu kendali Saleria 2 agar tetap terarah di tengah upaya krunya melakukan perbaikan sistem kelistrikan. Akhirnya, setelah beberapa jam terjebak dalam situasi yang tidak menentu, Saleria 2 mampu berlayar kembali menuju Ushuaia, Argentina untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Beberapa penumpang dikabarkan mengalami luka ringan dalam kejadian ini. Demikianlah
5 besar kapal pesiar terjebak dalam badai di lautan versi sang pelaut. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya.